Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danis Putra Devananda dengan nomor NPM 2406354202. Di sini saya mungkin akan menjelaskan tentang beberapa rekapan modul-modul eh, praktikum jaringan komputer yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi yang pertama itu ada dasar network operating system. Jadi jaringan komputer itu merujuk kepada perangkat komputasi yang saling terhubung untuk bertukar dan berbagi data satu sama lain. Dalam pembuatan jaringan komputer terdapat model yang menggambarkan bagaimana perangkat saling terhubung antara satu sama lain, yaitu topologi. Selain topologi, beberapa hal dasar lainnya itu kayak ada switch, ada router, ada interface. Nah, switch sendiri itu bertugas untuk membagikan resource dan dengan cara menghubungkan seluruh perangkat termasuk komputer, printer, dan server dan sebagainya. Dengan switch, semua perangkat yang terhubung dapat berbagi informasi. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berada di gedung yang sama. Untuk router mirip seperti switch. Bedanya, router ini tuh menghubungkan berbagai switch termasuk jaringannya masing-masing. Jadi selanjutnya untuk interface sendiri itu adalah titik koneksi pada perangkat jaringan. Tiap perangkat bisa memiliki beberapa interface yang dapat dihubungkan ke perangkat lain melalui kabel jaringan. Interface ini diantaranya adalah fast Ethernet, gigabit Ethernet, dan serial, dan sebagainya. Selanjutnya untuk perkabelan, jadi kabel adalah media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Penggunaan jenis kabel yang berbeda dapat mempengaruhi kecepatan transmisi dalam jaringan tersebut. Kesalahan dalam pemilihan kabel dapat berdampak pada berbagai faktor penting seperti kinerja, stabilitas, skalabilitas, dan efisiensi energi. Ada berbagai jenis kabel yang bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat. Namun, beberapa jenis yang paling umum digunakan dalam jaringan yaitu ada kabel koaksial, kabel unshielded twisted pair UTP atau yaitu UTP, dan kabel shielded twisted pair atau STP. Terus juga ada kabel fiber optic. Selanjutnya juga ada beberapa tipe kabel jaringan, yaitu contohnya adalah straight through, crossover, sama rollover. Selanjutnya ada network interface port. Port adalah bagian pada komputer yang memungkinkan koneksi dengan perangkat atau komputer lain dalam jaringan. Dalam Jarkom terdapat berbagai jenis port, termasuk network interface port dan network numbering port. Network numbering port digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi dan layanan dan dalam jaringan TCP/IP. Port ini dikenal dengan angka 16 bit yang disebut sebagai port number. Diklasifikasikan berdasarkan protokol transport yang digunakan, seperti TCP ataupun juga UDP. Jumlah maksimum port untuk setiap protokol adalah 65.536. Network interface port adalah port yang digunakan sebagai interface perangkat keras atau hardware dalam jaringan, memungkinkan koneksi fisik ke perangkat lain. Beberapa jenis port yang umum digunakan dalam instalasi jaringan adalah Fast Ethernet port, Gigabit Ethernet port, sama Serial port. Selanjutnya hub. Perangkat ini tuh bekerja dengan meneruskan setiap bit informasi yang dikirimkan dari satu host ke semua host lain yang terhubung dengannya. Metode kerja ini menyebabkan setiap host di jaringan harus berbagi bandwidth, yang pada akhirnya menurunkan kualitas jaringan. Misalnya dalam sebuah LAN dengan bandwidth 100 Mbps dan 10 host, tiap host akan mendapatkan kurang lebih 10 Mbps saja. Selain itu, penggunaan hub juga sering meningkatkan tingkat collision pada jaringan, membuat transfer data menjadi kurang efisiensi. Oke, mungkin beberapa isu penting yang disebabkan oleh implementasi hub sendiri itu ada skalabilitas yang terbatas dan meningkatnya latency, meningkatnya jumlah collision, sama network failure. Oke, lanjut. Mungkin lanjut ke switch. Jadi di switch ini tuh ada beberapa operasi dasar, yaitu ada learning, aging, sama flooding, selective forwarding, sama filtering. Terus juga ada mode transmisi. Mode transmisi itu ada 3, yaitu simplex, half duplex, sama full duplex. Lanjut FCP, UDP, dan protokol analyzer. Transport layer, jadi ada dalam OSI model, transport layer berada di layer keempat. Transport layer adalah layer yang berada di antara session layer dan network layer. Transport layer adalah layer yang bertanggung jawab dalam transfer data secara end-to-end. Beberapa kegunaan transport layer yaitu ada addressing transport layer, end-to-end delivery transport, flow control transport, multiplexing dan demultiplexing atau many to one. Terus juga ada reliable delivery transport layer. Protokol transport layer sendiri itu ada TCP, UDP, yang paling umum digunakan adalah TCP sama UDP.
Oke, lanjut. Sebentar. Selanjutnya ada VLAN dan interVLAN. Jadi cara kerjanya itu adalah dalam struktur paket. Selain isi dari paket tersebut terdapat juga alamat media control access atau MAC, pengirim dan penerima paket yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan dan sumber dari paket dan juga informasi-informasi lain dengan menggunakan VLAN. Switch juga akan menambahkan informasi yang baru yang disebut sebagai VLAN tag. Jadi beberapa tipe-tipe VLAN itu ada sekitar 5, default VLAN, native VLAN, data VLAN, management VLAN, sama voice VLAN. Terus juga ada namanya VTP, VLAN Trunk Protocol. Pada penjelasan sebelumnya itu sudah diketahui bahwa untuk membuat VLAN dalam switch kita harus menggunakan perintah VLAN untuk setiap switch. Sekarang pada beberapa mode VTP itu ada transparent, server, client, sama off. Biasanya kita menggunakan server sama client. Terus juga ada interVLAN. Jenis-jenis interVLAN itu ada beberapa 3 teknik untuk membuat interVLAN. Ada 3, legacy interVLAN, router on a stick, sama SVI atau switch virtual interface. Terus juga ada STP sama Ether channel. Jadi kalau STP itu sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah terjadinya sebuah loop dalam topologi jaringan akibat adanya redundancy. Terus juga redundancy itu merupakan redundancy itu sebenarnya diperlukan untuk mengatasi masalah single point failure. Jenis-jenis port dalam STP sendiri itu ada sekitar 4. Ada root port, designated port, alternate port, sama disabled port. Oke, jadi dari Ether channel sendiri itu ada beberapa protokol, ada PAGP sama LACP. PAGP itu adalah Port Aggregation Protocol, LACP itu adalah Link Aggregation Control Protocol. Terus juga ada DHCP, jadi atau Dynamic Host Configuration, itu protokol pada application layer yang berfungsi untuk memberikan alamat IP address dan parameter-parameter lainnya secara otomatis. Misalnya kayak subnet mask, default gateway, sama DNS address. Cara kerja DHCP sendiri itu dia menggunakan client server architecture. Jadi dia tuh ada beberapa perangkat yang bertindak sebagai DHCP server sama DHCP client. DHCP server itu berupa misalnya router atau sebuah server. Kalau DHCP client itu biasanya perangkat-perangkat lain yang meminta konfigurasi IP ke DHCP server. Terus juga di DHCP sendiri itu ada DHCP v4 sama v6. Kalau di v6 itu ada 2 jenis, yaitu stateless sama stateful. Di DHCP juga ada namanya relay. Relay itu sendiri adalah teknik yang digunakan untuk melanjutkan pengiriman pesan DHCP dari klien ke DHCP server apabila DHCP server dan klien berada pada jaringan yang berbeda. Perangkat yang melakukan DHCP relay disebut sebagai DHCP relay agent. Terus juga ada static routing sama RIP. Jadi kalau static routing itu sendiri jenis routing di mana penentuan jalur yang digunakan dikonfigurasi secara manual oleh network admin dan tidak akan berubah secara otomatis jika terjadi perubahan topologi jaringan kecuali diubah secara manual. Table routing pada router diisi secara manual oleh network admin. Sebelum memasukkan static routing, tiap interface yang terhubung ke router sebaiknya sudah diberikan alamat IP karena alamat tersebut akan digunakan untuk static routing. Static routing digunakan pada jaringan yang relatif kecil atau jaringan yang jarang mengalami perubahan. Ada 2 metode, yaitu next hop sama forward atau exit interface. Selanjutnya, dynamic routing itu adalah suatu mekanisme routing di mana pemilihan jalur dilakukan dengan adanya protokol yang digunakan router untuk mencari jaringan dan mengupdate routing table secara otomatis. Terus tujuan dari dynamic routing ini sendiri adalah menemukan remote network, menjaga informasi routing agar tetap up to date, memilih jalur terbaik best path ke network tujuan, terus juga kemampuan untuk menentukan jalur baru dan terbaik jika jalur yang biasa digunakan tidak tersedia lagi di jaringan. Komponen utama dari protokol dynamic routing sendiri ada struktur data, pesan-pesan protokol routing, sama algoritma. Terus juga yang terakhir tuh ada RIP. RIP sendiri ini tuh merupakan RIP sendiri itu menggunakan algoritma distance vector dalam membuat routing table-nya sendiri. Salah satu ciri dari distance vector protokol adalah protokol ini menggunakan hop count untuk menentukan jalur terbaik menuju network tujuan. Router dengan protokol RIP akan memberikan routing table-nya secara lengkap dengan router tetangganya. Yang kemudian router ini akan membandingkan tiap routing table yang dia terima dengan routing table yang dia miliki. Terus juga pengembangan lebih lanjut dari protokol RIP sendiri itu ada RIP v2 sama RIP next generation. Oke, mungkin sekian dari video penjelasan dari seluruh modul itu. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.